Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas langkah ambisius Cina yang sedang membangun rute perdagangan darat baru dari Chongqing menuju Eropa. Rute ini disebut-sebut bisa menjadi terusan Suez baru versi Asia, dan yang paling penting, jalur ini bisa memotong ketergantungan Beijing terhadap jalur laut yang dikuasai Amerika Serikat dan sekutunya. Cina sudah lama mengusung proyek raksasa Belt and Road Initiative (BRI), dan salah satu komponennya adalah jalur darat penghubung Asia-Eropa. Kini, pusat utama jalur ini berada di Chongqing, kota pegunungan di barat daya Cina. Dari kota ini, kereta barang berkecepatan tinggi setiap hari membawa kargo dari Asia Tenggara, lalu diteruskan ke negara-negara Eropa seperti Jerman dan Polandia. Keunggulannya, waktu tempuh 10-20 hari lebih cepat dibanding jalur laut. Hambatan bea cukai lebih mudah. Logistik lebih efisien untuk barang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Kenapa Chongqing dipilih? Karena kota ini punya basis industri raksasa. Sekitar sepertiga laptop dunia dirakit di sini. Chongqing juga menjadi pusat produksi kendaraan listrik, menyumbang seperempat ekspor mobil Cina. Selain itu, sejak 2023 ada kereta ASEAN yang memangkas waktu pengiriman dari Hanau, Vietnam, ke Chongqing menjadi hanya 5 hari. Dari sana, barang bisa langsung tembus ke Eropa dalam kurang dari 2 minggu. Langkah ini bukan hanya soal logistik, tapi juga strategi geopolitik. Ada beberapa alasan. 1. Perang dagang Amerika Serikat-Cina sejak era Trump membuat Beijing sadar bahwa jalur laut terlalu rawan tekanan dari Washington. 2. Pandemi COVID-19 mengungkap betapa rapuhnya rantai pasok global, terutama yang bergantung pada pelayaran internasional. 3. Perang Ukraina membuat jalur darat melalui Rusia semakin berisiko. Beberapa kargo Cina bahkan pernah disita meski perdagangan tetap besar. Karena itu, Cina beralih ke apa yang mereka sebut koridor tengah, rute melalui Kazakhstan dan Laut Kaspia, untuk menghindari wilayah Rusia maupun selat strategis seperti Malaka dan Hormuz. South China Morning Post bahkan menyebut Chongqing bisa menjadi terusan Suez baru di Asia. Kenapa? Karena kota ini berfungsi sebagai penghubung vital antara produksi barang elektronik dan kendaraan listrik di Cina, rantai pasok Asia Tenggara, pasar konsumen di Eropa. Jika berhasil, jalur ini akan mengurangi dominasi jalur laut global yang selama ini dijaga oleh kekuatan militer AS. Dengan kata lain, Cina bukan hanya membangun jalur dagang, tapi juga memperkuat kedaulatan ekonominya. Meski ambisius, proyek ini menghadapi tantangan besar. Proses bea cukai di beberapa negara transit masih lambat. Biaya logistik darat lebih tinggi dibanding laut. Infrastruktur belum merata di semua jalur. Ketergantungan pada subsidi pemerintah untuk menarik minat eksportir. Pertanyaannya, apakah jalur ini bisa benar-benar berkelanjutan tanpa dukungan subsidi besar dari Beijing? Jika jalur ini sukses, dampaknya akan sangat luas. Cina akan lebih tahan terhadap tekanan AS. Eropa akan punya jalur impor alternatif yang lebih cepat. Negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Singapura bisa ikut menikmati manfaat rantai pasok baru. Sementara itu, dominasi jalur laut internasional yang selama ini dikuasai Barat bisa terancam. Kesimpulannya, pembangunan jalur perdagangan darat ini adalah bagian dari ambisi besar Cina untuk membentuk tatanan ekonomi baru. Bukan hanya soal efisiensi logistik, tapi juga persaingan geopolitik global. Apakah jalur ini akan benar-benar menjadi terusan Suez versi darat yang bisa mengubah peta perdagangan dunia? Atau justru akan terhambat oleh biaya dan hambatan politik?